Dia beliin gue skincare sama jalan-jalan agak jauh dari rumah gitu. Tiap dia kasih hadiah, dia sering banget cium kening gue. Sesek banget dada gue. Pengen nangis dan teriak rasanya. Peringatan, konten ini mengandung unsur cerita 18+. Tidak disarankan untuk anak-anak di bawah usia. Penonton harap bijak ya. Kalau enggak gue ketapel lu semua. Orang tua sering bilang, kalau jalan jangan sama orang asing, bahaya. Tapi gimana kalau yang bahaya justru bukan dari orang asing itu? Dan gimana kalau justru orang yang paling lo percaya, yang selama ini disambut dengan hangat, ternyata ada tujuan di balik itu semua, dan pelan-pelan ngerusak lo? Hai, kenalin, gue Dara. Umur gue sekarang 18 tahun. Dan ini cerita tentang om gue yang gue kira malaikat, tapi ternyata cabut. Setan aja minder kayaknya. Gue mulai ceritanya dari background si pelaku ya, alias om gue. Yap, adiknya bokap gue, namanya Diego. Dia ini tinggal di London. Dan gue cuma pernah ketemu pas gue masih kecil, pas liburan ke sana. Dia itu punya anak 4, yang sekarang udah pada gede. Jadi umurnya terlampau jauh sama gue. Istrinya tuh asli bule London gitu, dan dia menetap di sana. FYI, bokap gue sama dia emang ada keturunan orang luar Bekasi. Orang luar negeri. Dan bokap gue pilih ke Indonesia dan kerja menetap di sini. Setelah sekian lama gak ketemu, akhirnya si om ini ke Indonesia dan ketemu sama keluarga gue. Saat itu gue udah 10 tahun alias 4 SD. Dia cerita kalau istrinya udah meninggal dan satu persatu anaknya udah punya keluarga sendiri. Ada juga yang kuliah di negara lain. Asli, loyal pol dan tajir banget sih. Secara dia mantan jenderal di sana. Tiap dia kasih hadiah, dia sering banget cium kening gue. Terus mangku gue di depan ayah bunda. Ya awalnya gue ngira dia bersikap kayak gitu karena kangen punya anak kecil buat dimanjain. Dan nganggep gue ini anak sendiri. Terlebih kalau di luar negeri kan anak umur 17 tahun lebih tuh pasti udah gak serumah sama orang tua. Gue juga selalu bareng ayah bunda tiap dia ngajak gue jalan. Jadi gue ngerasa secure. Long story short, gue makin gede. Gue masuk SMA kelas 11 nih. Makin kelihatan dah tuh gerak-gerik anehnya. Di situ posisinya dia sering ke Indonesia. Seperti biasa, dia ngajak belanja. Tiba-tiba pengen ketemu berdua. Dia beliin gue skincare sama jalan-jalan agak jauh dari rumah gitu. Sampai nih, dia planning rencana mau bawa gue kuliah di London. Dia jemput gue sendirian, belanjain gue di mall. Pas pulangnya, hujan deras dah tuh. Dia bilang matanya gak bisa ngeliat kabut hujan. Setan satu ini ngajak mampir ke hotel dia dulu. FYI, dia selama di Indonesia tinggalnya di hotel ya. Katanya dia mau ngasih gue coklat yang dia bawa dari Dubai, yang waktu itu lagi viral tuh, kayak coklat titisan dewa. Gue akhirnya nurut demi alasan keselamatan. Pas sampai hotel, gue langsung duduk di lobi. Disuruh naik ke kamarnya. Katanya sekalian istirahat. Gue di situ antara nggak sadar atau bego aja sih. Dan kondisi lobi emang lagi rame. Terus gue capek kan karena baru pulang sekolah. Ya gue berusaha positive thinking aja. Masa om sendiri ngapa-ngapain ponakannya sih? Pas masuk kamar hotel, dia udah nyiapin satu box isinya tas yang lumayan mahal. Dikasihlah ke gue. Dan gue langsung ngajak pulang tuh. Si om Diego ini malah nyuruh gue tiduran. Katanya, let's take a rest. Artinya, sini lu istirahat sambil tepok-tepok kasur. Ih, takut banget. By the way, dia emang gak fasih bahasa Indo. Dalam hati, aduh, anjir, mana udah sore lagi. Tapi untungnya gue udah izin sama ortu gue kalau dijemput sama Om Diego ke sekolah. Nah, dari situ, ortu gue ngerasa, kok nih anak lama banget. Padahal gak jauh-jauh amat perasaan sekolah sama rumah, cuman setengah jam. Diteleponin mulu lah gue, nanyain gue di mana. Dan gue tahu niat bejat dia, tapi gue nggak bisa kabur. Gue kejebak. Gue turutin dia tiduran di ujung kasur. Rambut gue dielus-elus. Tiba-tiba gue tengkurap.
Dan dia berdiri di belakang gue, anjrot! Dan dia gesek-gesekin terong sayurnya ke gue. Gue langsung bangun dari kasur dan ngunciin diri gue di kamar mandi. Gue pun maksa buat pulang. Emang dia gak cuma rusak batasan aman gue, dia rusak cara gue percaya sama orang. Gue enek banget sama nih orang. Pengen gue tampol bolak-balik pakai swallow rasanya. Hebatnya, dia gak nyentuh gue kayak predator jalanan. Tapi itulah topengnya si predator om baik hati nan bajingan ini. Dan akhirnya kita balik. Selama di perjalanan, gue diem aja kayak stiker koyo. Sesek banget dada gue, pengen nangis dan teriak rasanya. Badan gue kerasa menggigil karena shock berat. Gue benar-benar ngerasa kayak mainan di matanya. Shock gue gak cuma sampai di situ cuy. Pas udah masuk kawasan perumahan gue nih, dia berhentiin mobilnya. Terus dia lepas seatbelt gue dan kampretnya dengan santainya dia nyium gue di bibir, cok. Asli, gue jijik banget. Pengen gue iket bibirnya pakai karet gelang 200 biji. Sesampainya di rumah, gue disambut ortu gue yang belum tahu anaknya dilekin sama adiknya sendiri. Gue pasang muka seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Dan dia masih bisa ngobrol sama ayah gue, seolah nggak ada yang salah. Di situ ayah ngobrol sama si terong sayur di ruang tamu. Sedangkan gue ke kamar sama bunda untuk unboxing belanjaan dari om bejat itu. Gue cuman bisa pura-pura happy dan pura-pura excited. Di situ gue pengen banget ceritain semuanya ke bunda. Tapi gue belum siap nyeritainnya. Ngeri gue shock lagi. Dan takutnya dikira gue ngarang. Soalnya kan citra Om Diego dianggap malaikat banget sama ortu gue. Setelah itu gue memutuskan buat mandi malam-malam. Keramas sambil nangis di bawah shower. Karena gue ngerasa ini udah menjijikan banget. Besoknya gue sekolah. Karena gue udah gak sanggup mendem, akhirnya gue cerita ke temen deket gue soal kejadian kemarin. Dan gue percaya dia bisa jaga rahasia. Setelah kejadian dari hotel itu, si Om Diego beneran gak ada rasa bersalah sama sekali. Bahkan nih, dia berani minta foto gue dengan imbalan sekian juta buat satu foto. Ya jelas dengan akal sehat ya gue nolak lah anjir. Bermodalkan niat dan keberanian serta bukti chat bejat si Om, akhirnya gue ngadu ke bunda gue. Dengan emosi bunda gue cerita ke ayah. Gue gak tahu pasti cara nyelesain masalahnya gimana. Akhirnya si Om bejat ini udah gak pernah kontak gue lagi. Singkat cerita, gue lupa gak ngeblokir WA-nya. Gue buat status deh tuh, foto bareng pacar gue. Dia reply gini, "Is he your boyfriend? Is he better than me? What did he give to you?" Intinya dia ngomong, "Itu pacar lo. Apa yang dia kasih ke lo? Emang dia lebih baik daripada gue?" Idih, najis mugalazo banget. Gue bales lah, yang penting cowok gue kagak cabul kayak lu. Tapi dalam hati. Dan ternyata dari gue SD, dia emang udah niat mau dijadiin istri masa depan setelah istrinya meninggal. Tapi agak nggak waras ya. Dikasih ayam penyet malah minta telur barendo nih orang. Kan yang lebih matang banyak. Ini malah milih gue. Udah tua bukannya tobat, ini malah bertingkah. Aduh. Dan setahu gue, dari cerita ayah sama bunda, kalau dia ini orangnya agamais habis. Umroh berkali-kali. Tapi kelakuannya kayak setan kemasukan setan. Inilah kalau bayi gak dibedong, tapi dikasih hoodie. Agak lain emang. Dan trauma itu gak hilang semudah itu. Bayangan kejadian itu masih sering mampir di kepala gue. Dan jujur, gue masih suka nangis kalau keinget kejadian itu. Gue sharing cerita ini bukan cari simpati, apalagi Indosat ya. Jah, ini najis banget. Oke. Aduh. Pesan gue buat lo semua yang mungkin punya sinyal dan ngerasa aneh sama sikap seseorang atau bikin lo gak nyaman, terutama dari yang katanya keluarga sendiri, please bertindak dan jangan anggap perasaan lo berlebihan. Kadang intuisi itu satu-satunya alarm yang paling jujur yang kita punya. Speak up itu gak gampang, tapi diem juga gak nyelamatin siapa-siapa.
Sampai sini akhir cerita gue. Semoga luka yang pernah ada bisa sembuh dan kenangan yang tertinggal bisa jadi cahaya untuk terus melangkah. Sampai jumpa di video GPC selanjutnya ya. See you!